Makam Syekh Siti Jenar berada di Dusun Dondong, Desa Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban. Makam terletak di pojok kompleks kuburan umum. Pada papan pengenal di bangunan makam yang dicat warna merah tertulis, Makam Syekh Siti Jenar. Sedangkan pada batu nisannya yang dibalut kain putih juga tertulis, Syekh Siti Jenar. Lokasi kuburan bersebelahan dengan Masjid Baitul Mutakin Gedong. Selain Syekh Siti Jenar, di dalam bangunan tersebut juga terdapat 4 buah makam. Nisan yang diyakini sebagai nisan istri, anak, serta pengikut Syekh Siti Jenar yang tidak ada namanya di batu nisan. Dan masyarakat atau tokoh petua juga tidak tahu makam siapa. Namun mereka mempercayai bahwa itu adalah makam murid atau pengikut Syekh Siti Jenar. Dan juga terdapat makam jebul kepalang di pelataran makam Syekh Siti Jenar yang konon dikenal sebagai manusia yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi di daerah Tuban. Jika dari kejauhan bangunan makam terlihat seperti musola, sejak pagi hingga malam hari suasana makam terlihat sepi, namun sangat asri dan terawat. Masyarakat sekitar selain menyebut nama Syekh Siti Jenar dan Syekh Lemah Abang, juga menamakan Pangeran Gedong. Menurut buku karangan Susatyo Budi Wibowo, nama itu konon. Nama Gedong diartikan bahwa dia adalah seorang pangeran yang memiliki ilmu kesaktian tinggi sebesar rumah Gedong, yang artinya sebuah rumah yang besar dan bagus, simbol dari kemewahan dan derajat tinggi. Menurut pengetahuan masyarakat sekitarnya, keberadaan makam Syekh Siti Jenar tersebut sudah diketahui sejak jauh di masa lampau, di mana masyarakat tinggal mewariskan kisah bahwa makam tersebut adalah makam Syekh Siti Jenar. Namun mereka tidak tahu sejarah, perjalanan hidup, dari mana asal-usul dan siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar itu. Bahkan para sesepuh sekitar makam pun diantaranya berusia di atas 100 tahun dan pernah ikut membangun makam Syekh Siti Jenar juga mengaku tidak tahu. Mereka hanya mengetahui makam tersebut sejak dahulu dari cerita kakek-kakeknya, tanpa mengerti sejarah dan mereka tinggal merawatnya. Dalam kesehariannya, pemakaman yang diyakini oleh sebagian orang sebagai makam Syekh Siti Jenar tersebut terlihat sepi. Kalaupun ada peziarah paling hanya 1 atau 2 orang saja. Hanya saja saat bulan Juli yaitu pada saat sedekah bumi atau merti dusun. Yaitu usai panen padi masyarakat pergi ke makam tersebut untuk berziarah. Kemudian makan bersama. Suasana tampak meriah. Warga sekitar memang hanya melakukan sedekah bumi dan tidak mengadakan haul sejak dulu, karena belum mengetahui sejarahnya secara pasti. Menurut juru kunci makam, beliau mempunyai versi tentang makam Syekh Siti Jenar di daerah Tuban ini. Tentang asal-usul dan proses kematiannya beliau berpendapat, nama Siti Jenar itu berarti Siti itu lemah dan Jenar itu abang. Dan kebetulan di sini itu lemahnya, tanah, berwarna abang, merah. Dan nama Pangeran Gedong itu pertama. Artinya bahwa dulu semasa hidupnya Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebarkan ilmunya, yang diartikan oleh masyarakat sekitar ilmunya di Gedong Dewe, ilmunya dipikul sendiri. Dan kedua Syekh Siti Jenar bertempat di desa Gedong. Itu sebabnya mendapat julukan Pangeran Gedong. Asal-usul Syekh Siti Jenar juga dijelaskan oleh juru kunci makam, diantaranya beliau mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari daerah sekitar Arab. Syekh Siti Jenar sudah tahu bahwa di tanah Jawa ini terdapat wali Allah bernama Sunan Kalijaga. Tetapi beliau belum pernah bertemu secara langsung dengan Sunan Kalijaga. Ibaratnya adalah weruh sak durung ngewinarah. Mengetahui apa yang akan terjadi kelak, Syekh Siti Jenar datang ke Jawa menggunakan kapal. Lalu kapal yang ditumpangi Syekh Siti Jenar tumpah. Dan Syekh Siti Jenar dibawa oleh ikan sampai ke Cakaran yang sekarang menjadi desa Centong Tuban. Dari situ terjadilah percakapan kecil antara Syekh Siti Jenar dengan seekor ikan yang menyelamatkannya. Sebelum ikan itu pergi, Syekh Siti Jenar bertanya, "Siapa namamu? Mengapa engkau menolong aku dan sebenarnya kamu ikan apa?" Lalu dijawab oleh ikan tersebut, "Nami kulo iwa meladang, nama saya ikan lemadang." Warga sekitar menyebutnya ikan meladang. Syekh Siti Jenar pun menjawab, "Kalau begitu, besok tempat yang aku singgahi dilarang untuk memakan ikan meladang." Jadi sampai saat ini telah menjadi mitos yang fakta. Seluruh masyarakat Gedong Ombo Tuban tidak ada yang berani memakan ikan meladang. Apabila ada warga yang tidak mempercayai dan memakan secara sengaja, maka orang itu akan terkena gatal-gatal seumur hidup.
Dan apabila tidak disengaja tetap akan terkenal gatal-gatal namun bisa diobati dengan air sumur yang ada di area makam Syekh Siti Jenar. Menurut juru kunci makam Syekh Siti Jenar, sangatlah tidak mungkin Syekh Siti Jenar mati dalam keadaan dibunuh oleh para wali. Apalagi dipenggal di dalam masjid. Sekelas para wali tidak akan berani membunuh apalagi membunuh sesama waliullah sendiri. Itu sangat tidak mungkin. Lawong Sunan Bonang ngidek tanaman ae nangis kok malah membunuh manusia. Wawancara dengan juru kunci makam Syekh Siti Jenar Gedung Ombo Tuban. Sunan Bonang saja tidak sengaja menginjak tanaman, beliau menangis dan merasa bersalah. Apalagi harus membunuh wali Allah. Demikian kisah makam Syekh Siti Jenar di Tuban, Jawa Timur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.